Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadallu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama yang kita kaji pagi hari ini dari kitab Syarhus Sunnah. Apa itu arti as-sunnah? Apa itu arti sunnatur rasul? Apa itu arti Islam? Buku karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sekarang masuk pada nomor yang ke-96. Temanya tentang dampak dari kehilangan ilmu syar'i. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa'lam dan ketahuilah, himbauan kepada kita untuk cari ilmu syar'i, ilmu yang membimbing akal, sehingga akal tidak semata bekerja di dalam keterbatasannya, hanya yang terpandang oleh mata, terdengar oleh telinga, terdeteksi oleh inderanya, lingkungannya tidak sebatas itu, tapi luas sampai ilmu membimbing tentang alam gaib, alam kubur, gonjang-ganjing hari kiamat, kebangkitan, padang mahsyar, taruhan nasib ketika melintas di atas neraka, harapan untuk masuk ke dalam surga, membimbingnya sampai ke sana sehingga wilayah kerja akal nanti luas, sehingga di dunia bisa menyiapkan dengan bekerja keras. Mu'allif membimbing, menghimbau kepada kita untuk memiliki ilmu. Di antaranya yang perlu diketahui, annahu sesungguhnya lam taji bid'atun qattu, bid'ah tidak datang sama sekali, bid'ah tidak muncul sama sekali, illa kecuali kapan munculnya bid'ah, apa sebabnya? Minal hamaji, karena adanya kebodohan, warro'ai, dan karena adanya kepandiran.
bodoh, nggak berilmu, nggak punya kecerdasan, nggak punya basiroh, akal hanya akal-akalan saja, akal tidak mau menerima bimbingan wahyu. Apabila kondisinya seperti itu, disitulah nanti akan muncul yang namanya bid'ah. Kesimpulannya, bid'ah muncul karena kebodohan pada ilmu syar'i. Wa atba'i kulli naikin, dan orang akan mengikuti setiap yang memiliki seruan. Setiap kali ada ajakan, katut diajak kemana? Nah, karena akal nggak punya arahan, bimbingan, akhirnya mengikuti kemana nggak jelas, ujung-ujungnya disesatkan karena buta. Apalagi hidup di akhir zaman, sepeninggalan Nabi SAW, wahyu sudah tidak turun lagi, lalu orang-orang yang membuat kerusakan bermunculan, jumlahnya 70 lebih, masing-masing mengatakan Islam, 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 membawa Quran, membawa sunnah, pandai bahasa Arab, sehingga akan dibawa ke mana sesuai selera hawa nafsu. Nah, orang itu bilang nggak punya ilmu, nanti akan terbawa. Oh, pakai Quran, oh pakai sunnah, oh pintar bahasa Arab. Karena dia nggak punya ilmu, nggak bisa nimbang lurus atau tidak lurus. Ayat-ayat yang dibawakan itu yang muhkamat atau yang mutasyabihat. Kalau muhkamat itu lafadznya, itu ayatnya, siapapun memahami kesimpulannya sama, maka itu mudah dipahami, tapi itu sedikit. Tapi yang mutasyabihat, yang serupa, yang seolah dibawa ke sana kemari pantas-pantas saja. Nah, ini yang berisiko bisa menyesatkan, dan orang yang di hatinya ada penyakit lebih suka menggunakan ayat yang mutasyabihat untuk dipalingkan makna supaya timbul fitnah. Akhirnya kesesatan berkedok kebenaran. Ketika orang nggak punya ilmu, nah nanti akan terbawa ke sana kemari. Kenapa? Logis gitu alasannya. Sampai orang yang mengadakan takfir pengkafiran pun juga menggunakan dalil, diantaranya semua sesat kecuali satu, apa? Al-jamaah. Akhirnya promosi, jamaah saya, jamaah saya. Kalau nggak masuk kepada jamaah saya nanti akan sesat. Bila pengen selamat masuk kepada jamaah saya. Walaupun beribadah, tapi bila nggak masuk kepada jamaah saya itu sia-sia saja. Nah, promosi kayak begitu tuh banyak. Makanya orang yang nggak punya ilmu akan terbawa terombang-ambing ke sana kemari. Itu bila gak punya ilmu, terjadi kebodohan, resikonya akan seperti itu, akan terbawa kepada setiap yang punya seruan. Padahal bila orang itu punya ilmu, nanti bisa ngoreksi kelompok-kelompok yang 70 lebih, masing-masing mengaku beragama Islam, masing-masing lisannya lisan Islam, bajunya baju Islam. Ketika orang punya ilmu nanti bisa memberikan penilaian. Nah, itu tafsirnya benar atau tidak benar. Apa tanda penafsiran yang benar? Jawabnya, ayat dipahami dengan ayat. Bila nggak jumpa, ayat dipahami dengan sunnah yang sahih. Bila belum jumpa, ayat dipahami pemahaman sahabat. Bila belum jumpa, ayat dipahami dengan kesepakatan pemahaman tabi'in. Kalau yang tahu nanti akan ngoreksi seperti itu. Akan ngoreksi seperti itu. Sehingga ketika tidak terpenuhi dengan standarnya, ditolak. Itu pemahaman yang sesat, mengikuti hawa nafsu. Itu bila punya ilmu. Tapi apabila tidak punya
ilmu, semuanya membawa bendera Islam, pandai penampilan, ditampilkan Al-Quran, 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 hadis, 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 pemahamannya mengikuti selera hawa nafsu. Nah, orang yang tidak ngerti digitukan ya manut-manut saja. Bila sudah terjadi kebodohan, ketidakpandaian, berbagai macam seruan palsu terjadi, disitulah muncul yang namanya kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Mana bahasa bada'a, badi, sesuatu baru tanpa ada contoh sebelumnya. Misalnya badi'us samawati wal ardh, Allah adalah badi'nya langit dan bumi. Kata badi' sama dengan bid'ah, bada'a, ba'dal ain, punya makna sesuatu baru, nggak ada contoh sebelumnya. Itu makna bahasa. Arti istilah bid'ah adalah perbuatan serupa agama, dianggap agama, diperjuangkan seperti agama, tapi nggak ada dalil melandasinya. Dari kitabnya nggak ada, dari sunnah nabinya nggak ada, pemahaman praktek dari sahabat nggak ada, tapi dianggap agama. Termasuk dikarang selawat-selawat palsu, dianggap agama, selawat naria, selawat tipul qulub, selawat badar, dan macam-macam dipromosikan agama. Ketika promosi menggunakan promosi dalil yang sahih. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu asra. Siapa yang berselawat kepadaku satu selawatan, Allah memberinya 10. Bila tertarik lafadznya begini, itu sesatkan dengan selawat karangan. Dari situlah akhirnya muncul bid'ah. Begitu pokok permasalahannya. Itu tadi tentang makna bid'ah secara istilah adalah perbuatan serupa agama, dianggap agama, diperjuangkan seperti agama, tapi enggak ada dalil melandasinya, itu namanya bid'ah. Orang yang cerdas akan nanya, mana dalilnya? Itu muhkamat atau mutasyabi? Gimana rujukan tafsirnya? Akan ditanya. Tapi ketika masyarakat sudah enggak punya ilmu syar'i, promosinya menarik, katut, disitulah muncul apa? Aneka ragam bid'ah. Yamiluna ma'akuli rihin. Orang yang kehilangan ilmu syar'i, yamiluna akan condong, ikut ma'akuli rihin, bersama setiap hembusan angin. Anginnya berembus ke utara, ikut ke utara, berembus ke selatan, ikut ke selatan, berembus ke timur, ikut ke timur, berembus ke barat, ikut ke barat. Dan semisalnya. Kira-kira hembusan angin mendekati Ramadan apa yang hendak dihembus-hembuskan? Berkesan benar, tapi penyesatan. Nah, diantaranya begitu masuk di bulan Rajab, dipromosikan lewat kajian-kajian doa khusus menyambut 1 Rajab. Napa doa khusus menyambut 1 Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Loh, kok kaya ilmu tenanan nggih? Ya Allah, berkailah kami di Rajab ini, berkailah kami di Sya'ban, sampaikan kami untuk bisa menjumpai Ramadan. Itu bila doa semata doa, memang semata meminta, saya butuh, nggak apa-apa. Tetapi apabila sudah dianggap agama, doa khusus menyambut 1 Rajab yang fadilahnya gini-gini, itu dianggap agama. Itu akhirnya jadi agama, di situ menjadi bid'ah. Karena sudah dianggap doa ritual tapi enggak ada dalil. Itu banyak yang mengikuti, promosinya gencar.
Demikian juga begitu dekat dengan Ramadan namanya tahlil akbar naik kuburan, promosi kalimat tahlil, prakteknya nyimpang. Demikian juga membaca Al-Quran, promosinya fadilah membaca Quran, tapi cara kerjanya nyimpang. Atau mengadakan acara khatmil Quran, khataman Quran seharian, sampai sore selesai. Atau acara sodakoan, namanya megengan. Ujung-ujungnya adalah memetri, caos dahar kepada leluhur yang sudah suwargi. Memetri itu apa? Caos dahar, memberikan hidangan makanan. Kalau bahasa dikesankan bahasa Arab, hadiah pahala. Ketika mereka sudah dihadiahi pahala, ujung-ujungnya adalah dimintai iti pangestu. Apa iti pangestu? Mbah pangestu nih, artinya doakan. Sementara orang mati tidak mendengar, sudah tidak beribadah, tapi kok dipanggil, berarti memanggil yang tidak mendengar. Mereka tidak beribadah, kok dimintai berdoa. Anda kan mendengar nggak bisa ngijabai. Mereka belum ketemu Allah, tapi kalau sudah jenati di surga, di suwargi. Dalam kubur belum pernah ketemu dengan Allah, karena ketemu Allah itu dua kali. Pertama di padang mahsyar, tetapi masih bertabir cahaya untuk menguji bisa sujud apa enggak. Bila melihat Allah dalam keadaan senang, khusus untuk penduduk surga, bila sudah masuk surga. Dalam kubur jauh, tapi katanya bahasa-bahasa Nasoro dipakai, menyusul Bapa di surga. Itu kan berita kematian, telah menyusul Bapa di surga, telah menuju kepada rahmatullah. Nah, kadang bahasa-bahasa dikesankan keislaman seperti itu. Betulkah orang mati itu sudah ketemu dengan rahmatullah? Kita tidak tahu nasibnya di alam kubur, ditanya bisa jawab apa enggak. Itu yang sedang dihembuskan menjelang Ramadan. Ternyata itu ada malah syirik besar. Pertama, tata caranya ngarang. Yang kedua, orang mati tidak mendengar dimintai, membuat dusta atas nama Allah. Wong mati belum ketemu dengan Allah, masih dalam kubur, katanya sudah suwargi wis jenate. Ini kan kacau. Nah, ketika masyarakat itu awam, tidak ngerti, ya manut, ya kan? Lihat buktinya, gimana? Manut nggak masyarakat? Nganti promosi melu aku, lek cilokong kok tak telepon Allah. Aku ki koncone malaikat mungkar nangkir. Kalau kamu nggak kenal di dunia, kamu nanti bukan pasti kenal saya di alam kubur. Kenapa? Aku koncone malaikat mungkar nangkir, melu aku. Kalau nganti macam-macam koncoku kok tak omongane. Yang ngono ki ya payu lho ya. Payu mboten. Wah, anak buah ra karo-karuan. Betul-betul kebodohan meraja. Inilah, nyatakan buktinya. Ini penulis mengungkapkan abad ketiga, abad 15 real, bahkan luwih nemen. Memang benih kebodohan dari masa ke masa itu sama. Apa? Kebodohan kepada ilmu syar'i, sehingga orang ikut kepada semua yang memiliki seruan. Kemana angin berembus, katut. Sampai ngaku katanya ibunya Al-Mahdi, aku ki hamil, so anakku lahir Al-Mahdi. Lara percaya, weteng kurungokno, wis muni nang jero weteng, sebule gembol Walkman. Nah ngono ku ya anak buah ya katut ya manut wae lho ya. Ya peki pol-polan. Saking nemen bodone. Dan seterusnya. Pamangkana hakada, siapa yang kondisinya seperti itu, fala dinalahu, maka sudah tidak ada agama. Apa yang dianggap agama bukan
Berapa banyak masyarakat rumangsa beragama tapi belas. Itulah orang yang bukan semata rugi tapi paling rugi. Kenapa? Agama ngarang total. Ya Allah telah kabarkan bagian-bagian akhir dari surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya kabari perihal orang yang paling rugi, bukan sebatas rugi. Akhsar, khosiro wazan af'al, khosarun akhsar, paling rugi, bukan semata rugi, tapi rugi pol. Siapa? Alladzina dhalla sa'fil hayati dunia, orang yang kegiatan di dunia itu sesat. Kenapa kok sesat? Karena gak punya ilmu sehingga disesatkan. Bukan agama, katanya agama, ya perjuangkan. Wa yasabuna anam yuhsinusuna, mereka menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya. Romasane koyok bener. Tapi itu adalah salah total. Makanya Allah mengatakan wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Enggak saya pasang timbangan. Kenapa? Apa nih yang ditimbang? Karena nggak ada agama belas. Gimana cara memutuskan nasib mereka nanti di akhirat? Nah, kan ada seruan nanti. Siapa yang menyembah sesuatu silahkan ia cari dan minta tolong. Makanya yang disembah batil, dia ridho, semuanya ditampakkan di neraka. Di sana. Begitu mereka geruduk mencari, itu cara menggiring mereka ke neraka. Tidak usah ditimbang. Allah nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini banyak sekali di masyarakat yang kayak begitu. Ujung-ujungnya adalah dijamin. Ittabi'u sabilana nahmil khotoyakum wa mahum bihamilina min amlam bisyai innahum lakadzibun au kama qala ta'ala. Apa promosinya? Ikutilah jalan kami, saya tanggung nasibmu. Itu kan? Padahal mereka nggak bisa nanggung dirinya sendiri, poneh wong liya, dan mereka itu dusta. Ini terlalu banyak di masyarakat. Maka dikatakan sapa sing koyok ngono kuwi karena kebodohan, kepandiran, gak punya ilmu, setiap teriakan diikuti, condong terbawa hembusan angin, maka orang kayak begitu dikatakan tidak beragama sama sekali. Bila belum tahu rumasannya benar, Allah Maha tahu karena keterbatasan. Tapi bila sudah tahu tetapi bergaya tidak tahu, itu yang tidak ada harapan. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala nukilan beberapa ayat. Wa makhtalafu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa makhtalafu, maka mereka tidak menempuh jalan penyelisihan illa kecuali mim ba'di ma, sesudah ja'ahum datang kepada mereka al ilmu. Bagian bainahum, karena adanya iri yang ada di tengah-tengah mereka. Ketika Yahudi dengan kesesatannya menguasai, seolah tenang-tenang saja karena masyarakat disesatkan manut. Ketika yang hak tiba, termasuk Nabi kita datang di tengah-tengah Yahudi, hijrahnya di Madinah, banyak kan orang Yahudi. Nah, mereka akhirnya segera ngegeri. Kenapa ngegeri? Karena datang ilmu yang hak, kedustaan mereka terbongkar dan mereka nggak mau jatuh. Maka segera melawan kepada kaum muslimin. Yahudi melawan nggak kepada kaum muslimin. Ketika Nabi kita belum hijrah, Madinah dikuasai Yahudi. Madinah dikuasai Yahudi, sehingga orang Madinah perilakunya mengikuti gaya Yahudi, dianggap punya ilmu walaupun dibohongi. Begitu Nabi kita datang di Madinah, hijrahnya
membongkar semuanya. Yahudi kebakaran jenggot, akhirnya melawan pada Nabi SAW, karena mereka tahu Nabi kita itu hak. Mereka telah diberitahu oleh kita mereka, ikuti nanti bila dia telah tiba. Tapi karena nggak mau kedudukan mereka tergeser, karena mereka kuasa di dalam kedustaan, dan ternyata itu disingkirkan. Siapa yang hak nanti akan menang, karena siapa yang hijrah pasti menang. Mana jaminannya orang hijrah pasti menang? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah akan ia dapatkan di bumi tempat hijrah yang aman, rezeki yang luas. Nabi kita hijrah di Madinah, dibantu, disambut Aus Khazraj jaya, memimpin dunia. Memang Islam didakwakan untuk liyudhhirahu 'ala dini kulih, ilmu amal untuk memenangkan Islam di atas segalanya dari agama-agama yang lain. Melihat kaum muslimin jaya, Yahudi akhirnya baghyan bainahum, ada rasa iri, maka itu menolak. Walaupun mereka diikat janji kerjasama untuk menjaga Madinah bareng-bareng. Mari kita di Madinah sebagai penduduk Madinah, kita jaga Madinah dengan keamanan, kita jaga bareng-bareng. Ternyata mereka itu usil. Apa usil pertama? Bani Qainuqa membuat ulah, akhirnya mereka usir. Menyusul Bani Nadir rencana membunuh Nabi, akhirnya konangan usir. Dengan Bani Quraidah pengkhianatan pada perang Ahzab, makanya mereka laki-laki tentaranya bunuh, sisanya anak-anak perempuan jual. Terakhirnya benteng mereka berada di Khaybar, ditaklukkan pada abad yang ke-7. Negara dikuasai, mereka dijadikan pekerja sekaligus masih bermanfaat untuk nggarap enggak lahan kaum muslimin dengan hasil paron-paron. Di masa Umar sudah mereka diusir total. Ternyata mereka itu tidak pernah mau berhenti mengadakan penyelisihan. Nah begitu. Nah sekarang pun juga sama, ketika hak itu disebarkan sedemikian rupa, mereka selalu mengadakan penghalangan. Kajian sana sini, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, dan seterusnya diisukan di media dengan isu yang sangat mengerikan. Ketika sudah seperti itu pemimpinnya, masyarakat nggak punya ilmu, akhirnya masyarakat dijadikan korban untuk mendukung kepada mereka. Diajak untuk rame-rame geruduk. Nah itulah resiko ketika orang dikuasai oleh kebodohan, muncul bid'ah-bid'ah. Ketika hak disampaikan, mereka mengadakan pembangkangan, dan itu nyata semata. Ini membimbing kepada kita untuk betul-betul melek. Ternyata hak itu memang betul-betul hak, sehingga nanti akan yakin berjuang di atas yang hak. Makanya harus memiliki ilmu syar'i, bisa menyeleksi sehingga tidak gampang terbawa. Dan juga waqala al-firmankan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ayat ini intinya sama tapi formulasi bahasanya berbeda. Di atasnya dengan bahasa wa mahfamakhtalafu. Mereka tidak mengadakan penyelisihan di sini. Wa ma tafarraqu, mereka tidak membuat firqah sempalan, sama kan? Berikutnya ayat sama, kecuali sesudah datang ilmu kepada mereka. Kenapa mereka datang yang hak kok membuat penyelisihan? Karena baghyan bainahum, sama. Wa qala, dan juga firman-Nya wa makhtalafa fi illa alladzina utu min ba'dihi ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Wa makhtalafih, dan tidak mengadakan penyelisihan pada yang hak
illa kecuali siapa yang menjadi pelopor penyelisihan, illal ladzina utuhu, kecuali orang yang mereka dulu juga diberi kitab, tetap Yahudi muaranya. Mereka mengibarkan benda penyelisihan mimba di maja atau mulbayinat, ketika bayinat bukti nyata hak itu telah tiba. Nabi kita datang hijrahnya di Madinah. Akhirnya mereka semula berkuasa, sekarang disingkirkan karena membimbing umat di atas kebodohan. Ketika yang hak betul-betul tiba, mereka merasa tersingkirkan, mereka memusuhi. Kenapa? Bagian bainahum, sama 3 ayat, penyebabnya sama, karena rasa iri. Itulah orang yang bodoh tahu ahli ilmu iri, orang yang syirik tahu orang tauhid itu iri, orang yang bid'ah tahu kepada yang sunnah, mereka itu pasti iri, dan mereka menguasai masyarakat dengan cara dibodohkan. Makanya pengajian-pengajian mereka rata-rata ya bikin selawatan palsu, nada dan dakwah, joget riang gitu kan, dan seterusnya. Selesai kajian akbar untuk hiburan panitia, sambil makan-makan ada penghibur njogete meh udo. Nah, itu menghibur para mbah yai. Asik kan? Nah, gitu setannya asik banget kalau begitu. Siapa yang asik? Setannya asik sekali. Jadi para mbah yai sebagai panitia kajian, selepas acara selesai mereka makan-makan sambil ada hiburan. Adanya penyanyi, ada nyanyi meh udo. Itu para penghiburnya mbahnya itu begitu. Itu mereka tampakkan sendiri dengan media yang mereka bawa. Mereka sendiri yang menjelaskan. Maksudnya enggak pernah mencari-cari kebobrokan mereka, tapi mereka yang sengaja membongkar kebobrokan diri sendiri dan seterusnya. Wahum ulama su'. Nah, ini jelas ini. Siapa mereka? Membawa bendera ilmu tapi su', namanya ulama su', a'immah mudhillin, tu'atun ila babi jahannam, atau ruwaibidoh, atau zindik. Ulama su', a'immah mudhillin, tu'atun ila babi jahannam, ruwaibidoh, zindik. Sama kan bahasa-bahasa itu? Ada 5 kata minimal. Apa tadi 5 kata? Apa tadi 5 kata tadi? Ulama su', lagi a'immah mudhillin, lagi tu'atun ila babi jahannam, lagi ruwaibidoh, lagi apa sing keri mengger? Zindik. Bukan muslim tetapi badannya berbaju keislaman. Ashabut tamak wal bidah, orang yang dikuasai tamak dunia dengan menciptakan bid'ah. Sekarang semakin nyata, kayaknya ke depan semakin besar. Bukannya kita itu ngeramal, bukan. Tapi memang itu dalil memberitahukan. Sekarang semakin nyata, ke depan semakin parah. Mana dalilnya? La ya'ti ala nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek. Diawali dengan akan wafatnya Nabi SAW. Pesannya sebagai pewaspadaan adalah man ya'is minkum ba'di fasayarah khilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kamu sepeninggal saya akan melihat perselisihan banyak. Nyata enggak? Begitu meninggal yang mengadakan penyelisihan banyak. Nyata enggak? Dan semakin lama semakin parah. Masing-masing itu sudah tersampai dengan bimbingan dalil. Tujuannya apa? Tujuannya pemberitahuan bentuk ujian yang kamu diuji banyaknya perpecahan. Lek pengen selamat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin adzi min ba'di adu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnahku, sunnah khulafa rasyidin, gigit dengan gerahammu. Kemudian waspadakan dengan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil
umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka jauhi atas nama agama tapi produk baru. Kenapa? Itu jenenge bid'ah, itu sesat, semuanya di neraka. Nah, ini membimbing kepada kita untuk iktisam, berpegang teguh. Modalnya ilmu syar'i dengan manhaj yang benar. Yang pesan Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, agama Allah, maka kamu jangan mengadakan penyelisihan. 3 ayat di atas, pertama surah Jasiyah yang ke-17, yang kedua surah Asy-Syura yang ke-14, yang ketiga surah Al-Baqarah ayat yang ke-213. Demikian materi pertama yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita masuk pada materi kedua. Baca kitab Fikih Al-Wajiz, masih kelanjutan bab haji. Sekarang temanya khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasikmu. Berarti hajatun Nabi, kita diajak melihat bagaimana hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya lumayan panjang. Berapa halaman? Siloro, telu, papat. Nah, kita ansur insyaallah. 5 halaman. Ini hadis dawa rada kesel ngantuk ya biasa ngoten mawon nggih. Kadang ujian yo ngaji yo ngantuk. Rawahu Muslim bisanadihi an Ja'far ibn Muhammad an Abi qol. Dakhalna, kami masuk ala Jabir, kepada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Yang Jabir ini bapaknya meninggal, namanya Abdullah, di perang Uhud, syahid insyaallah. Yang membunuh kaum muslimin sendiri tidak sengaja, sebabnya provokasi iblis. Ketika sedang ngejar musuh, kaum muslimin diteriaki, "Hei muslim, belakangmu!" Langsung berbalik, Abdullah dikeruyuk. Jabir tahu, bapak aku, kadung mati, gimana lagi? Semoga Allah ampuni kalian. Itu kisah meninggalnya Abdullah, bapaknya Jabir. Lalu Jabir ngopeni adik-adik perempuan banyak. Maka ketika menikah cari yang janda. Loh, kenapa enggak cari yang gadis? Ngopen saya menikah gadis, ngopeni bojoku, adikku protes, ngopeni adikku, bojoku protes. Tak golek rondo wae, malah iwang-iwang ngopeni adikku. Ya wis lek ngono, itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rabi itu untuk cari maslahat, bukan cari gegeran, ngoten nggih. Makanya sapa sing wani rabi double siap menjadi pendamai, aja nganti malah mengejar janda, menciptakan janda, bahaya. Ngapunten, nggak nyinggung sopo-sopo, tapi cerita Jabir ngoten nggih. Maslahat mananya itu begitu. Fasala, maka Jabir tanya anil kaum, kepada kaum. Kenapa kok tanya? Karena waktu itu Jabir diuji ketika tua buta. Sehingga ketika kedatangan tamu tidak tahu siapa si tamu A, B, C, itu tidak tahu. Maka ketika geruduk kena tamu berarti terdeteksi dengan suara, tapi nggak bisa melihat. Tanya, sopo kaum? Si A lapor saya fulan, B lapor saya fulan, si C lapor saya fulan. Kata samba intaha, sampailah pertanyaan ilaya kepada saya. Saya ditanya, siapa kamu? Fakultu, saya menjawab, Ana Muhammad ibnu Ali ibnu Husain. Ibnu Ali. Nah begitu. Jadi namanya Muhammad, bapaknya namanya Ali, kakeknya namanya Husain. Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti Husain itu adalah anaknya Fatimah. Ada Hasan, ada Husain. Ada Hasan, ada Husain.
Dari Husain turun anak namanya Ali, nah, berarti anaknya Husain diberi nama-nama bapaknya. Lalu turun cucu namanya Muhammad, ini generasi tabi'in. Kemudian ketika sudah dijawab fa'ahwa biyadihi, maka Jabir mengulurkan dengan tangannya ila roksi, ke kepala saya. Kini nyedek. Karena sadar menghadapi ahlul bait. Karena mencintai Nabi konsekuensinya mencintai Hasan, mencintai Husain. Dan ini adalah cucunya orang yang dicintai Nabi. Hasan Husain itu penghulu pemuda surga. Tanda iman mencintai Hasan Husain. Konsekuensinya Husain punya anak, punya cucu, ya otomatis mereka orang-orang yang lurus. Bukan mengatasnamakan ahlul bait, habaib, tetapi tingkah polai gak karuan. Adakah itu? Semoga enggak ada. Nenek, ya mereka sengaja memunculkan diri, akhirnya terbongkar oleh dosa-dosa mereka sendiri. Berapa banyak mengatasnamakan ahlul bait, tapi kenyataannya merusak, ujung-ujungnya kuburiyun, para penyembah kuburan. Tapi yang ini betul-betul lurus, karena ahlul bait keluarga Nabi yang namanya Muhammad ini dikenal dengan nama Al-Bagir. Nah begitu, itu memang datang kepada Jabir untuk cari ilmu, lurus. Maka Jabir menghadapi ahlul bait yang sangat cinta dan menghormat, makanya dia diminta untuk datang. Ketika sudah, waktu itu dia itu masih gulam, bocah cilik. Bentuk sayangnya yang sepuh kepada yang kecil, nah, maka dia diminta untuk datang, kemudian ia pegang kepalaku. Semisal dipeluk, dilus, tanda kasih sayang yang sepuh kepada bocah cilik. Fanaza'a zirri, ia lepas kancing bajuku al-a'la bagian atas, summa naza, kemudian ia lepas zirri kancing bajuku al-asfal. Summa wadu'a kafahu, setelah dada saya terbuka, ia letakkan telapak tangannya baina satyaya, di antara dua dadaku. Artinya ini sebagai satu bentuk elusan orang tua yang sayang kepada anak-anak. Dan ini enggak ada unsur tabu, enggak ada. Ini termasuk elusan, pelukan, tindakan orang sepuh yang cinta kepada anak-anak, apalagi ini ahlul bait, sebagai bentuk rasa kasih sayangnya. Wa ana yauma idzin ghulamun syabun, dan saya dikala itu dalam bentuk masih anak-anak, tapi sudah semangat cari ilmu. Bersama teman-temannya atau rombongan berguru, ingin tanya bagaimana hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Muhammad Al-Bagir ke Nabi ini urutannya secara nasab napa jenenge? Pak Fatimah anak, Hasan cucu, Ali buyut, Muhammad ini jenenge napa? Canggah, ngoten nggih. Istilahnya. Napa? Mbah Canggah nggih jenenge. Mbah Canggah. Ya, dikoreksi bila salah. Faqala, maka Jabir mengatakan marhaban bik, selamat datang denganmu ya bin akhi, wahai anak saudaraku. Yaitu saudara sesama muslim. Kenapa kamu sini? Mau tanya tentang hajinya Nabi. Sal amma sita, silahkan kamu tanya apa yang kamu mau. Pasal itu maka saya tanya kepada beliau bahwa di mana beliau amma sudah buta. Wa khadara, akhirnya datanglah waktu salati, waktu salat. Faqama fi nasajatin, maka Jabir berdiri di atas nasajah, kain tenun, multahifan biya, yang ia selimutkan. Ulama wadu'aha ala mangkibihi, ketika ia letakkan pada pundaknya, roja kembali torofada ujungnya ilaihi kepadanya, min sigara, karena kecil.
Waridau sementara kainnya yang lain ala misjah berada di cantolan. Kenapa ketika sholat bajunya kok nggak dipakai lengkap? Termasuk ini pengajaran. Bila orang itu diuji larang sandang, maka cara pakai baju itu begini. Nah begitu. Gimana pakai cara baju? Sekira longgar, dibentangkan luas, numpang pundak diangkat ke teko sehingga pundak ke bawah tertutup. Apabila tidak longgar, dibikin ayak sarung bebetan udel ke bawah. Itu cara berbaju ketika larang sandang untuk laki-laki. Dan contoh seperti itu butuh untuk dipraktekkan. Berarti pemberitahuan di kala itu sudah murah sandang. Sementara dulu di zaman Nabi rata-rata larang sandang. Jarang itu orang punya pakaian double. Makanya perempuan tanya, bagaimana saya mencuci bajuku? Karena baju haid ya baju sholat. Kenapa? Duwene ya mek siji. Ya sudah kamu kerik. Yang tebal-tebal mengering kamu kerik. Sudah tinggal tersisa sedikit perciki kucek. Ketika sudah bilas, bila masih ada bekas-bekas warna gak opo-opo. Itu kondisi zaman dulu baju itu hanya satu sak penganggut tok, serbaguna. Nggih salat ya kuwi, nggih hari-hari biasa ya kuwi, ketika haid itu juga. Ini pemberitahuan bagaimana berbaju ketika larang sandang, itu diantara hikmahnya begitu. Kenapa punya memakai selembar baju yang satu dicantol nih? Ada hikmah seperti itu, wallahu a'lam. Karena kasusnya kasus pengajaran di sini. Tanyalah apa yang kau mau, termasuk mengajari cara berbaju ketika larang sandang. Washolat bina, maka beliau sholat bersama kami. Tentunya yang dimaksud ya di masjidnya. Fakultu, maka saya mengatakan, akhbirni, tolong kabarkan kepadaku, an hajati Rasulullah, tentang hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala biyadih, maka Jabir memberikan isyarat dengan tangannya. Fa'aqada tis'an, maka ia mengikat tangan dengan simbol 9. Mananya itu adalah menjawab dengan bahasa oke. Napa simbol 9? Pak, jenengan kapan cara haji Nabi? Ya wis. Faqala, bagaimana isinya? Insyaallah akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Kira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.